Assalamualaikum. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Yang beranggotakan Bu Safiatul Firda, Bu Siti Musfirotul, Pak Arif Yuni Atmoko, dan yang terakhir, Pak Ihwal Praja. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tugas ruang kolaborasi 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa guru penggerak memiliki beberapa nilai, yaitu mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan peranan sebagai guru penggerak. Adapun peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nilai dan peran tersebut nampak pada guru-guru pada kelompok kami. Misalnya, Ibu Siti Musfirotul Husna atau Bu Vivi. Beliau memiliki nilai guru penggerak yaitu inovatif dan kolaboratif, yang sesuai dengan peran Bu Vivi untuk mewujudkan kepemimpinan siswa. Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan peran tersebut adalah mengembangkan ekstrakurikuler sekolah sehingga bisa memunculkan prestasi. Dan untuk strategi penguatan yang dilakukan Bu Vivi adalah melaksanakan pembelajaran berbasis abad 21 sesuai dengan kodrat zaman. Berinovasi mengembangkan materi pembelajaran, baik berupa media maupun alat untuk memudahkan anak memahami pembelajaran. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berdiskusi demi mengembangkan pendidikan di sekolah. Ibu Safiatul Firda, atau Ibu Firda. Nilai yang kuat dalam diri Bu Firda sebagai guru penggerak adalah kolaboratif, dengan peran yang dilakukan Bu Firda adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan Bu Firda dalam mewujudkan perannya adalah dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sementara untuk penguatannya, yang dilakukan Bu Firda adalah mengikuti kegiatan pelatihan mandiri, membuat program literasi seperti pojok baca dan kunjungan rutin perpustakaan, serta melaksanakan program kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan bakat dan minat dalam bidang non-akademik, yaitu paskibraka, pramuka, banjari, dan futsal. Selanjutnya, ada Pak Arif. Pak Arif memiliki nilai yang menonjol dalam dirinya yaitu inovatif. Dengan nilai ini Pak Arif ingin mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk mewujudkan peran tersebut Pak Arif membuat program pengembangan ekstrakurikuler bakat minat siswa di bidang olahraga dan kesenian. Strategi yang dilakukan Pak Arif antara lain, aktif dalam organisasi profesi, membuat program pengembangan ekstrakurikuler bakat minat siswa di bidang olahraga dan kesenian, mengkombinasikan pembelajaran dengan beberapa permainan yang menarik dan menantang bagi siswa, membentuk kelompok belajar siswa atau kelompok diskusi. Terakhir adalah Pak Ihwal Praja. Beliau memiliki nilai kolaboratif. Nilai ini beliau gunakan untuk mewujudkan kepemimpinan siswa. Untuk mewujudkan peran tersebut beliau melakukan kegiatan yang memanfaatkan potensi lokal dan memberikan pengalaman baru untuk membangun rasa cinta belajar, yang nantinya diharapkan di masa mendatang akan menjadi bekal untuk hidup atau yang disebut dengan kecakapan hidup. Strategi untuk mewujudkan hal tersebut antara lain belajar di alam terbuka, membentuk kelompok belajar siswa, bekerja sama dengan berbagai pihak, baik teman sejawat, wali murid, warga masyarakat, mahasiswa, komunitas dan lain-lain. Melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan siswa, atau pembelajaran yang kontekstual, dan menekankan pada belajar sambil melakukan, sehingga pembelajaran menjadi menarik. Demikian tadi, nilai dan peran guru penggerak pada kelompok kami. Selanjutnya, dari hasil diskusi untuk membuat kegiatan yang inovatif dan kolaboratif, kelompok kami memutuskan untuk membuat kegiatan yang bertema Minggu Bahagia. Minggu Bahagia adalah kegiatan mingguan yaitu dilaksanakan setiap 1 minggu sekali, yang memfokuskan pada pengetahuan, kerjasama, keterampilan dan kreativitas siswa. Bentuk Minggu Bahagia adalah dibentuknya kelas-kelas yang akan dimasuki oleh siswa. Adapun kelas bahagia tersebut adalah kelas Magnus, kelas dolanan, kelas artis, kelas coding, kelas petualang, dan kelas paktani. Kelas Magnus atau kelas memasak. Guru bersama siswa merencanakan masakan sederhana yang ingin dipraktikkan kemudian membuat list kebutuhan dan membagi tugas kepada siswa untuk membawa bahan dari rumah. Kelas dolanan atau kelas permainan. Guru beserta siswa menyepakati permainan tradisional apa yang akan diterapkan. Seperti gobak sodor, egrang, patil lele, lompat karet.
Atau bisa pula menggunakan permainan, dakon, cubak-cubak sueng, engklek dan lain-lain. Kelas artis atau kelas seni. Di dalam kelas seni bisa disepakati seni apa yang dapat dilakukan. Sebagai contoh, membuat gambar, mewarnai, melukis, membuat suatu kerajinan tangan, atau bisa juga memainkan alat musik, menyanyikan lagu, bermain drama dan lain-lain. Kelas game atau kelas coding. Kegiatannya tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan komputer atau perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan istilah plagiat coding. Tetapi juga meliputi keseluruhan kegiatan pembelajaran coding tanpa menggunakan perangkat komputer yang dikenal dengan istilah unplagiat coding. Kelas petualang. Mempelajari tentang keterampilan bertahan hidup di antaranya penanganan dan perawatan cedera ringan, sikap siaga terhadap bencana alam, atau bisa juga mempelajari tentang pengetahuan bertahan hidup di alam bebas. Kelas Pak Tani atau kelas berkebun. Mempelajari tentang bagaimana menanam dan merawat tanaman. Bisa dilakukan di taman sekolah atau menggunakan media tanam berupa pot. Tanaman yang digunakan bisa berupa tanaman hias, sayur dan buah atau tanaman toga. Berikut adalah rencana penjadwalan Minggu Bahagia. Karena program ini masih tahap perencanaan, tentu masih banyak tantangan di sana-sini. Antara lain, penyusunan materi dan pemateri. Jumlah peserta besar jika jumlah siswa banyak. Menentukan hari agar tidak mengganggu pembelajaran. Meskipun demikian kita bisa melakukan persiapan untuk program tersebut, antara lain, berkolaborasi dengan guru, wali murid, dan profesional jika dibutuhkan. Memanfaatkan lingkungan di sekitar sekolah sebagai kelas. Dilakukan penjadwalan, kelas mana ikut kelas apa. Dari hasil presentasi dan ditanggapi oleh kelompok lain maka kelompok kami mendapat umpan balik. Yaitu dari Ibu Lydia yang menilai positif kegiatan yang kami rencanakan dengan alasan, 1. Menguatkan potensi lokal. 2. Kegiatan yang inovatif dan kolaboratif. 3. Kegiatan yang memberikan pengalaman yang berbeda. Ibu Lydia juga memberi saran. 1. Untuk membuat sistem penilaian. 2. Penjadwalan perlu disempurnakan. 3. Materi harus dikolaborasikan. 4. Penentuan hari menggunakan sistem blok. Sementara Bu Suliasi menyarankan kegiatan kami dilaksanakan pada hari Sabtu. Dan Bu Balkis menyarankan untuk menggelar karya di akhir program kegiatan tersebut atau semacam unjuk atau gelar karya. Demikian hasil presentasi kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia.